hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga semuanya sehat, semuanya kuat. Kita pagi ini ketemu lagi di hari Minggu yang cerah. Wah, kalau hari Minggu waktunya untuk apa ya? Kalau hari Minggu pagi itu waktunya untuk ibadah sekolah minggu Komisi Anak GKI Bojonegoro. Pagi ini ada Kak Ria, juga Kak Erna nanti akan memimpin adik-adik untuk sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya udah siap kan? Udah sarapan semuanya? Udah cakep? Udah mandi? Yuk sama-sama kita berdiri, kita mau nyanyikan lagu yang pertama yaitu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan, dan terima kasih untuk istirahat yang nyenyak malam tadi. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan akan beribadah. Tuhan kiranya siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau layakkan anak-anak-Mu ini untuk mendengarkan firman Tuhan, juga untuk menaikkan pujian dan penyembahan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati kesehatan kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa-Mu Tuhan melindungi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anakku semuanya yang di rumah, kita sudah memuji Tuhan. Pujian pembukaan yang sudah dibuka oleh Karya. Semuanya masih tetap bersuka cita kan? Iya. Sebelum kita melanjutkan untuk pujian yang kedua, Bu Erna mau mengucapkan selamat buat anak-anakku semuanya yang sudah naik ke kelas yang lebih tinggi. Yang dari TK ke SD dan dari SD ke naik ke kelas yang lebih tinggi. Dan kemarin sudah melakukan MPLS walaupun secara online anak-anak ya. Kalian sudah berkenalan dengan Bapak Ibu guru yang baru. Mungkin juga ada teman yang baru pulang. Sama dengan kalian yang dari kelas Bethlehem sudah naik ke kelas Nazaret. Dari Nazaret ke kelas Yerusalem. Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup sukacita kita, semangat kita untuk terus mencari ilmu dan tetap terus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Hanya kepada Dialah, hanya kepada Tuhanlah sandaran hidup kita, karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita dan Tuhanlah harapan kita di dalam kita menghadapi pandemi sekarang ini. Saya undang anak-anak berdiri
Mari kita satukan hati untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian kedua, yaitu Yesus itulah satu-satunya. Yang penuh semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita minta Tuhan Yesus, Roh Kudus untuk menyiapkan hati kita supaya hati adik-adik semua, hati kita semua siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam ibadah Komisi Anak GKI Bojonegoro. Bagaimana kabarnya saat ini?
Bu Lulu dan Bapak Ibu guru yang lain juga sangat berharap anak-anak tetap memperhatikan protokol kesehatan, makan yang sehat, istirahat yang cukup, terlebih-lebih jangan lupa terus berdoa. Anak-anak, Bu Lulu bertanya, apakah anak-anak saat ini masih merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan? Tentu ya, anak-anak sangat merindukan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini. Anak-anak-Mu sangat merindukan akan hikmat Tuhan. Urapi kami Tuhan semua dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman yang kami dengar bisa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan 39. Begini bunyinya. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkan ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada Nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai setengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak di sekeliling mezbah,
yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat gitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang ada dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya setiap hari kita berdoa. Apa yang kita bawa dalam doa atau yang kita mohonkan kepada Tuhan? Misalnya,
minta perlindungan, penyertaan Tuhan, minta diberkati anak-anaknya, keluarganya, usahanya, pekerjaannya, minta kesembuhan, minta kekuatan dan kesehatan, minta menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada orang tua dan kepada Tuhan, minta menjadi anak-anak yang pintar, minta menjadi anak-anak yang menjadi contoh yang baik di sekitarnya, atau masih banyak lagi. Doa-doa yang kita panjatkan tentu saja bisa dijawab Tuhan dengan cepat atau tunggu. Tunggu itu bisa 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, beberapa tahun, atau bahkan tidak dijawab Tuhan. Doa-doa yang kita panjatkan tentunya pinginnya kita cepat, tetapi kalau kita menunggu terlalu lama, bahkan bertahun-tahun tidak dikabulkan, bisa menimbulkan kekecewaan, marah, bahkan lari daripada Tuhan. Seperti cerita pada pagi hari ini anak-anak, di mana bangsa Israel saat itu menjalani masa kekeringan yang sudah berlangsung selama 3 tahun. Tentunya kalau masa kekeringan itu susah mencari makan atau minum. Apa yang kita tanam misalnya bisa berhasil sebagian atau tidak berhasil. Sumber-sumber mata air pun sedikit keluarnya atau sudah mati. Hal inilah menimbulkan penderitaan bagi bangsa Israel. Akibatnya bangsa Israel tidak mau berdoa lagi maupun beribadah lagi. Mereka lari dari Tuhan. Mereka datang ke dewa Baal. Pada suatu hari anak-anak, Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk datang ke Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah raja bangsa Israel, untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi akan hujan. Tanggapan Raja Ahab sungguh tidak mengenakan, malah marah, bukan menyambut baik tapi marah dan menyalahkan Nabi Elia. Dia berkata, penderitaan bangsa Israel ini disebabkan oleh engkau atau Nabi Elia. Nabi Elia menjawab, bukan. Penderitaan ini disebabkan oleh Raja Ahab sendiri dan bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Gimana caranya supaya bangsa Israel kembali menyembah Tuhan? Nabi Elia menasihatkan kepada Raja Ahab agar mengumpulkan orang-orang Israel beserta Baal untuk datang ke Gunung Karmel. Dan Raja Ahab menyetujui hal tersebut. Suatu hari, berkumpullah mereka semua di Gunung Karmel. Saat itu, Nabi Elia berkata kepada orang Israel begini, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia.
Mendengar perkataan itu, orang-orang Israel tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya diam. Kemudian Nabi Elia meminta bangsa Israel untuk menyediakan 2 ekor lembu. Istilahnya kalau sekarang itu Nabi Elia akan mengadakan perlombaan atau pertandingan korban bakaran tidak menggunakan api. Kesempatan pertama dilakukan oleh Dewa Baal yang jumlahnya 450. Mereka menyiapkan ranting-ranting bakaran, kemudian diletakkan potongan-potongan korban persembahan itu. Mereka kemudian meminta kepada dewanya, Dewa Baal mereka untuk menyalakan api atau kuasa menyalakan api di korban bakaran tersebut. Mereka berdoa dari pagi sampai malam, sampai tiba waktunya persembahan bakaran itu ternyata api tidak menyambar atau membakar korban bakaran itu. Melihat itu kemudian Nabi Elia mengajak mereka semua untuk mendekat Nabi Elia. Nabi Elia mengumpulkan 12 batu yang menunjukkan 12 suku bangsa Israel. Batu-batu tersebut itu disusun sehingga menjadi mezbah. Kemudian di atasnya diletakkan ranting-ranting. Setelah itu ditaruhlah korban bakaran di atasnya. Sementara itu di bawah mezbah tersebut digali seperti parit. Tak lama setelah itu Nabi Elia juga memerintahkan agar korban bakaran tersebut disiram dengan air. 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Namanya korban bakaran, kalau kayunya sudah disiram dengan air, berarti akan sulit keluar apinya kalau dibakar. Kemudian Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, minta kuasa agar korban bakaran itu terbakar. Apa yang terjadi anak-anak? Betul, korban bakaran itu terbakar. Terbakar tidak hanya korban bakarannya, kayunya juga terbakar, mezbahnya juga terbakar, tanah di sekitar mezbah juga terbakar. Orang Israel yang melihat hal tersebut tercengang. Dan pada akhirnya dia mengatakan, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Dan akhirnya mereka mengakui bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang hidup. Anak-anak, kita juga saat ini mengalami seperti orang-orang Israel. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, saat ini kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan adanya pandemi, kita selalu berada di rumah. Kegiatan-kegiatan kita dibatasi. Kita tidak bisa bertemu lagi dengan teman-teman kita di gereja atau sekolah minggu bersama. Kita tidak bisa lagi bertemu teman-teman di sekolah karena kita belajar daring. Kita juga sudah berdoa mulai tahun 2020 sampai sekarang. Tapi COVID belum berakhir. Kita pada pagi hari ini diingatkan dan belajar seperti
diingatkan agar kita terus tidak jemu-jemunya berdoa dan berharap kepada Tuhan. Walaupun COVID belum berakhir, tetapi kita tetap bertekun dan berdoa. Pasti pandemi akan berakhir. Kita percaya anak-anak, sampai saat ini kita masih dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Kita masih bisa beraktivitas sekolah walaupun hanya daring. Kita beribadah walaupun kita pakai online atau YouTube. Kita bisa bermain dengan keterbatasan. Kita harus menerapkan protokol kesehatan. Kita pakai masker, harus rajin cuci tangan, harus menjaga jarak dalam segala kegiatan. Kita tidak boleh berkerumun, dan masih banyak lagi. Kalau kita pun sakit, ya kita tetap berdoa, harus berdoa dan berusaha, yaitu mentaati semua peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Makan, minum, obat harus dipenuhi, istirahat yang cukup. Kalau kepingin kita menjadi anak yang pintar, tidak cukup berdoa, tetapi kita menjadi tekun belajar dan mau belajar kepada sesama kita yang lebih pintar. Ya, kita diminta terus percaya dan kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab. Karena waktu kita bukan waktunya Tuhan, pasti akan Tuhan memberikan jawaban. Kenapa? Kok lama Tuhan? Kita minta untuk bersabar. Karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Maksudnya Tuhan kok lama-lama? Supaya kita tetap mau berserah diri kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Saat ini anak-anak, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa tak jemu-jemunya kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang terus berproses dalam hidup kita. Mau? Mau. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya Bulu akan menyampaikan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 10b dan c. Yuk kita baca bersama-sama. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat manusia. Kita ulangi sekali lagi. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia. Seperti biasa, ayat hafalan ini tolong anak-anak hafalkan di rumah. Setelah hafal, nanti anak-anak bisa mengirimnya ke grup WA Komisi Anak. Terima kasih. Mari kita akhiri pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hikmat Tuhan mengajarkan kami agar kami terus senantiasa berharap kepadamu Tuhan, melalui doa-doa kami, melalui ibadah kami. Di tengah-tengah COVID-19 ini, biarlah Tuhan terus kuatkan hati kami dan kami tetap mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, di tengah-tengah COVID ini kami juga bersyukur karena pemeliharaan Tuhan terus masih boleh kami rasakan dalam hidup kami. Biarkan ajarkan kami tidak berputus asa, kecewa, tetapi terus kami berharap kehadirat-Mu. Engkau mendengar setiap doa-doa kami, Engkau melihat kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan pasti memberkati dan mencukupi itu semua buat kami. Ajarkanlah kami terus berpasrah diri,
hanya ke dalam tangan-Mu. Taat dan setia walaupun keadaan kami sulit. Tetapi kami diajarkan untuk tetap tidak kecewa, tidak khawatir. Tetapi kami diajarkan untuk berserah. Pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kami tetap pada waktunya. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan untuk melakukan keinginan kami untuk taat dan setia, berdoa dan beribadah, berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan anak-anak. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Tuti. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam kita menghadapi situasi saat ini. Dan biarlah kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan supaya kita juga boleh selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kita sampai hari ini. Untuk anak-anak yang sudah mempunyai kotak persembahan di rumah, silakan disiapkan. Dan buat anak-anak yang mau mentransfer juga boleh di rekening GKI Bojonegoro. Ataupun yang mau dititipkan orang tua saat ibadah nantinya kalau sudah dibuka gerejanya juga boleh. Ya, anak-anak, persembahan akan diiringi dengan pujian PKJ 147 di sini aku bawa. Sambil belajar ya anak-anak, kita pujikan PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkembang. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak terlimpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak terlimpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Anak-anak, mari kita menyerahkan persembahan ini ke dalam doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini bila kami boleh membawa persembahan kami yang berupa uang ini. Kiranya Tuhan memberkati, mensucikan serta mengkuduskan agar persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gereja kami Bojonegoro ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga membawa persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup yang boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan melalui cerita yang disampaikan oleh Guru. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi situasi saat ini. Dan Tuhan yang akan memampukan kami di dalam kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar kami ya Tuhan tetap percaya, setia sampai akhirnya, serta berpengharapan hanya di dalam Tuhan, bukan kepada yang lain. Terima kasih ya Tuhan, tak lupa kami juga berdoa buat setiap orang tua dari anak-anak kami semua. Kami berdoa untuk segala jerih lelahnya, segala mata pencahariannya, Tuhan yang akan memberikan kesuksesan, serta Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan dari pribadi, keluarga, lepas pribadi ya Tuhan.
Tak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami maupun orang tua dimanapun mereka berada yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan serta memulihkan keadaannya. Kami yakin percaya kuasa Tuhan bekerja atas anak ini. Tak lupa ya Tuhan, kami anak-anak-Mu menyerahkan sekolah ataupun studi yang saat ini sudah mulai di tahun ajaran baru. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menolong, Tuhan memberkati sekolahnya dalam tatanan yang sangat berbeda, tatanan yang baru di dalam pandemi ini, yaitu secara online. Kiranya Tuhan berkarya dengan situasi yang ada ini, anak-anak-Mu tetap berikan semangat serta sukacita dalam menjalani sekolah untuk mencapai ilmu. Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun keadaan kami saat ini, dimanapun kami saat ini, kami mau katakan bahwa Engkau Tuhan Yesus yang sangat baik. Tak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan, pergumulan setiap bangsa yang ada di dunia ini. Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami, Indonesia tercinta ini. Biarlah ya Tuhan, setiap kami boleh memiliki ketenangan, kenyamanan, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Akhirnya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, jikalau kami dalam beribadah kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kami alaskan seluruh doa kami hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pengharapan kami yang abadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua katakan amin. Oke anak-anak, sebentar lagi ibadah sudah mau selesai dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan satu pujian lagi. Dan sebagai lagu pengutusan kita bahwa kita harus selalu kuat dan selalu mengandalkan dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Bahkan kita juga harus setia sampai akhirnya mengikut Tuhan. Yang akan kita pujikan di dalam lagu Berani Tampil Beda. Tapi sebelum kita menyanyi Berani Tampil Beda, ada pesan-pesan dari Kak Ria. Walaupun kita sudah berpisah untuk sekarang, tapi Kak Ria dan Kak Erna tidak lupa-lupa untuk selalu mengingatkan untuk adik-adik selalu pakai masker ya kalau keluar. Kalau habis dari mana-mana juga rajin cuci tangan, pakai sabun. Nah, tidak lupa untuk makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang sehat, minum susu, makan sayur, makan buah. Ya, oke. Kita mau nyanyikan lagu yang sebagai lagu penutup, yaitu Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda.
memberkati.